Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan Bab 664 Sang Pemenang. Ketika pria kulit hitam kurus itu baru saja bergerak, Morgan merasa bahwa kecepatan pria ini sangat lambat. Dia memberi Eden setidaknya 1 detik untuk bereaksi. Morgan sering berkelahi dengan Prakoso belakangan ini dan kecepatan Prakoso bahkan 10 kali lipat lebih cepat daripada pria kulit hitam kurus itu. Morgan saat ini sudah terbiasa dengan kecepatan serangan Prakoso yang tiba-tiba, jadi setelah melihat kecepatan serangan pria kurus itu, dia tentu saja merasa bahwa kecepatan pria itu sangat lambat. Tadinya Morgan pikir dia hanya bergumam dalam hati saat mengatakan hal tersebut. Tanpa diduga, dia ternyata benar-benar mengatakannya secara tidak sadar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Morgan, Yoshua, Keisha dan yang lainnya langsung menoleh ke arah Morgan, dan ekspresi di wajah mereka terlihat sangat bingung. Yoshua mengerutkan kening dan bertanya pada Morgan, "Kamu bilang pria ini terlalu lambat." Keisha juga buru-buru berkata, "Ya, aku rasa dia sudah cukup cepat, bagaimana bisa kamu mengatakan dia sangat lambat?" Di sisi lain, mata Matteo juga memancarkan jejak kemarahan. Apalagi dia baru saja selesai mengatakan bahwa kecepatan pria itu sangat cepat, sementara Morgan mengatakan bahwa pria itu terlalu lambat yang jelas-jelas mempermalukan dirinya. Jika kecepatan pria itu memang sangat lambat, Matteo mungkin tidak akan merasa sekesal itu. Akan tetapi kecepatan pria itu benar-benar luar biasa, dan disaksikan oleh semua orang yang hadir. Yoshua tentu saja melihat ada yang salah dengan ekspresi wajah Matteo, dan dia langsung mengejek Morgan, "Morgan, apa ada masalah dengan otakmu? Kecepatan seperti itu masih kamu bilang lambat. Jadi, menurut kamu, seberapa cepat yang bisa dianggap cepat? Atau maukah kamu menunjukkannya kepada kita?" Beberapa orang memang terkadang hanya bisa berpura-pura mengerti tentang apa yang sebenarnya mereka tidak ketahui. Seperti saat kita menonton film. Para master dalam film itu mungkin memang terlihat sangat cepat, tetapi pada kenyataannya, hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Dari sudut pandang profesional kami sebagai atlet bela diri, kecepatan orang itu terbilang sangat cepat. Tukas Matteo dengan wajah tanpa ekspresi. Seorang gadis tiba-tiba berteriak pada Morgan dengan kesal sambil mengerucutkan bibirnya, "Morgan, jangan banyak bicara jika kamu tidak mengerti, atau seseorang akan mengusirmu. Apa yang akan kita lakukan jika kita nanti terlibat dalam masalah? Sudahlah, berhenti bicara semua. Kita konsentrasi saja pada permainan," teriak Keisha, berusaha menghentikan orang-orang yang mengejek Morgan. Dia tahu saat ini Morgan pasti merasa sangat malu. Setelah mendengar kata-kata Keisha, semua orang akhirnya berhenti berbicara kepada Morgan, dan menonton pertandingan dengan serius. Di dalam arena, Eden tengah bertarung dengan pria kulit hitam kurus tadi, dan keduanya sama-sama mencoba untuk melihat apa yang benar-benar mampu dilakukan oleh lawannya. Saat ini, pria kurus hitam itu tiba-tiba mengangkat tinjunya dan hendak menyerang bagian D.A. Eden. Kecepatan pukulan pria kurus hitam itu luar biasa dan sudutnya juga sangat rumit bagaikan angin kencang yang bertiup di udara. Setelah melihat pukulan pria kurus hitam itu, semua penonton berkeringat dingin menyaksikan aksi tersebut. Mereka semua seolah dapat merasakan bahwa pukulan yang dilancarkan pria kurus tersebut sangat mematikan. Bahkan jika mengenai orang biasa, maka bisa dipastikan orang tersebut akan tewas seketika. Ternyata ada 2 serangan, pikir Eden begitu melihat serangan pria berkulit hitam dan kurus itu. Seketika ada kilatar aneh di matanya dan dia segera mundur, lalu meletakkan tangannya di depan dada. Tak lama kemudian terdengar suara pukulan yang sangat keras. Pria berkulit hitam dan kurus itu memukul telapak tangan Eden dengan tinjunya. Namun, secara tak terduga, setelah pria kurus hitam itu memukul tangan Eden dengan tinjunya, Eden ternyata tetap berdiri tegak tak tergoyahkan, sementara pria kurus hitam itu terhuyung mundur 2 langkah. Dari pukulan itu terlihat bahwa pria kurus berkulit hitam itu sama sekali bukan lawan Eden. Ketika melihat pria kurus berkulit hitam itu mundur, Eden tidak ragu sama sekali dan langsung mengerahkan serangan sengit ke arah sang lawan. Satu demi satu pukulan dilontarkan seperti badai yang menghajar pria kurus tersebut tanpa henti. Kecepatan dan kekuatan serangan Eden jauh lebih hebat dari pria kurus berkulit hitam yang menjadi lawannya kali ini. Bahkan orang biasa dapat melihat bahwa pria kurus berkulit hitam tersebut telah kalah saat ini. Serangan 1 langkah yang merupakan kekuatan yang dimiliki oleh seorang master, langsung bisa menjatuhkan sang lawan tanpa ampun.
Pria berkulit hitam dan kurus itu merasa bahwa tinju yang diarahkan Eden ke tubuhnya tadi itu sama sekali bukan sebuah pukulan tinju, melainkan hantaman sebuah palu gada yang mematikan. Kekuatan Eden berada di luar imajinasi orang biasa. Hanya dalam hitungan detik, pria berkulit hitam dan kurus itu merasa sekujur tubuhnya mati rasa. Setelah melihat adegan ini, wajah Edward seketika berubah dan terlihat sangat muram. Dia tidak bisa menahan diri untuk menghela napas seraya berkata dalam hatinya, aku tidak menyangka bahwa kekuatan Eden ternyata masih sangat mengerikan meskipun sudah bertarung selama bertahun-tahun. Dalam kompetisi arena tantangan beberapa tahun terakhir, semua master yang ditemukan Edward berhasil dikalahkan oleh Eden dan kali ini diperkirakan tidak akan ada pengecualian. Ekspresi di wajah pria berkulit hitam kurus itu juga sangat muram. Saat ini, dia berusaha keras untuk menopang dirinya sendiri. Dia hanya bisa mengharapkan Eden menunjukkan sedikit kelemahan dan kemudian dia akan mencoba melawannya sekali lagi. Ekspresi wajah para penonton kian bersemangat. Bagaimanapun, pria berkulit hitam itu adalah master tinju Thailand dan Eden adalah master seni bela diri Indonesia. Saat ini, para penonton tentu saja makin bersemangat mendukung Eden. Setelah melihat adegan tersebut, Matteo menunjukkan sedikit rasa iri di matanya dan berkata dalam hati, kapan aku bisa sehebat Master Eden itu? Meskipun Matteo adalah pemain seni bela diri profesional, dia dapat melihat bahwa baik Eden maupun pria berkulit hitam kurus itu memiliki kekuatan yang benar-benar lebih unggul dari kekuatannya, dan dia sama sekali tidak bisa menjadi lawan dari kedua orang tersebut. Seandainya saat ini yang berada di arena tantangan itu adalah dirinya, dia mungkin bahkan tidak dapat menghindari tinju Eden. Hal itu tentu saja membuat Matteo sangat tertekan. Namun sebaliknya, ekspresi wajah Morgan terlihat sangat tenang saat ini. Di mata Morgan, kedua orang itu tidak terlalu hebat. Dibandingkan dengan Prakoso, ada kesenjangan besar di antara mereka dalam kecepatan dan kekuatan. Alvano adalah satu-satunya master yang pernah Morgan temui sebelumnya. Akan tetapi Morgan menyadari bahwa kekuatan monyet bodoh Prakoso sangat mengerikan, bahkan lebih mengerikan dari Alvano. Morgan memandang ke arah Eden dan pria kurus berkulit hitam di arena tantangan, kemudian bergumam dalam hatinya, aku ingin tahu apakah aku bisa naik ke arena sekarang dan melawan dua orang itu. Pada saat yang sama, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar lagi dari arah arena tantangan. Pria kurus berkulit hitam yang sedari tadi berusaha menopang dirinya, tiba-tiba dihantam dengan sangat keras oleh Eden. Tubuh pria kulit hitam kurus itu terhuyung ke belakang beberapa langkah, dan kemudian terlihat darah menyembur keluar dari mulutnya. Setelah melihat pemandangan tersebut, semua orang yang hadir langsung bersorak, karena mereka tahu bahwa pertempuran telah berakhir dan Eden sang master seni bela diri Indonesia memenangkan pertandingan kali ini.